Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmus siyam ala ni'matil qiyam ala ni'matil imani wal islam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa taraka ala mahajjatil bayda la yughayyiru anha illa harik layluha kanahariha la yaghizu anha illa harik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suatu ucapan yang pantas kita ucapkan sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Baiklah, pada kuliah Ramadan kali ini, adapun judul kuliah Ramadan yang kita angkat pada Ramadan kali ini yaitu tentang turunnya petunjuk, bangkitnya peradaban, atau disebut dengan makna nuzulul Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di surah yang kedua Al-Baqarah di ayat ke-185 bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas, wal furqan, antara yang hak maupun yang batil. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada umat manusia. Makanya kita sebagai manusia, apakah termasuk insan yang memilih petunjuk yang Allah turunkan kepada kita atau malah sebaliknya? Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat ke-185 bahwasannya bulan Ramadan bukan hanya bulan yang diwajibkan kita berpuasa, tetapi di bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Makanya kita selaku insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita mengambil petunjuk itu. Karena apa? Karena tak semua insan yang beriman mampu mengambil dan mengemban petunjuk tersebut. Maka kita apakah mampu menggapai petunjuk tersebut atau malah sebaliknya? Hadirin yang berbahagia, ketika petunjuk yang Allah turunkan kepada kita sebagai insan yang beriman, maka petunjuk itu hendaknya kita ambil sebagai apa? Sebagai pegangan kita berkehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran
wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik orang di antara kamu manusia adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Maka daripada itu, Al-Quran, makna nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah cantumkan di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 30 juz banyaknya, 114 surat, 6.236 ayat. Maka apakah kita mampu mengambil semua pedoman petunjuk Al-Quran tersebut? Hadirin yang berbahagia, mari kita ambil petunjuk Al-Quran ini, karena tak semua petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia mampu manusia mengambil petunjuk tersebut. Al-Quran Allah turunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, kemudian dari langit dunia melalui perantara malaikat Jibril diturunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus, sebagaimana Allah berfirman, "Inna anzalna fi lailatul qadar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Anzalna yang dimaksud, anzalna yang disebut menunjukkan bahwasannya diturunkannya Al-Quran merupakan sekaligus dalam 30 juz dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Hadirin yang berbahagia, maka gambaran Al-Quran merupakan gambaran, merupakan cerminan kehidupan kita sebagai insan yang beriman. Maka pelajaran yang dapat kita ambil, pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai perubahan pribadi bagi insan yang beriman. Selaku insan yang beriman, ambil pedoman tersebut. Karena apa? Karena kita merupakan salah satu insan yang berkehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang beriman, pribadi yang bertakwa merupakan pribadi yang bercermin kepada nilai-nilai Al-Quran. Pelajaran yang kedua, maka yang kedua, Al-Quran turun sebagai bentuk peradaban, merubah peradaban dari masa jahiliyah menjadi khairu ummah. Maka daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya bukan hanya sebagai petunjuk, tetapi juga sebagai bentuk peradaban di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, ketika itu Al-Quran dipegang, ketika itu Al-Quran digenggam. Karena apa? Karena semua isi Al-Quran tidak akan pernah berubah walaupun sampai kita meninggal dunia. Maka daripada itu, pelajaran-pelajaran demi pelajaran yang kita ambil, semoga pelajaran yang pertama menjadi pribadi yang mampu merubah kehidupan kita dengan Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Man istazharal Quran, barang siapa yang senantiasa mempelajari Al-Quran, khaffafallahu tabaraka wa ta'ala an abawaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan azab kedua orang tuanya. Wa in kana kafiraini, meskipun keduanya itu kafir. Hadirin yang berbahagia, maka di pertemuan yang singkat ini, di kuliah Ramadan ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas pembacaan Al-Quran kita. Kita tingkatkan kuantitas baca Quran kita. Semoga Al-Quran yang kita amalkan, Al-Quran yang kita pelajari menjadi penolong kita ketika kelak kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saksikan terus program-program kuliah Ramadan yang nanti ditaja di YouTube UIR Official. Maka di pertemuan yang singkat ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas semua perhatian dan partisipasi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.